Bu Atin. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu, meskipun rada sedikit pilek ya Bu ya. Hanya saja saya sedang memiliki problem nih Bu. Wah, ada yang bisa saya bantu Bu Atin? Iya Bu, jika Ibu tidak sibuk, ya bolehkah kita berbincang-bincang sebentar Ibu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu kosong nih. Nah, ngomong-ngomong, apa nih yang Ibu harapkan dari obrolan kita kali ini? Iya Bu, gini ya Bu, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan saya Bu. Mungkin setelah saya ceritakan semuanya kepada Bu Dinta, saya bisa dapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan untuk kedepannya. Memangnya ada masalah apa Bu Atin? Jadi begini ya Bu ya, permasalahannya cukup membuat saya pusing ya Bu. Saya sebagai wali kelas ya Bu ya. Di sini ada siswi saya, di mana dia itu punya circle pertemanan yang saya rasa kurang sehat Bu. Jadi mereka itu teman satu kelas selama berada di kelas 7. Nah, kemudian ketika naik di kelas 8, terdapat satu anak yang terpisah dengan 4 anak lainnya Bu. Kebetulan 4 anak yang lainnya mah berada pada satu kelas yang sama. Nah, jadi dia sendiri yang terpisah. Mungkin dia merasa tidak nyaman Bu, karena hanya dia sendiri yang terpisah. Sehingga dia tidak mau berbaur dengan teman sekelasnya. Akibatnya dia sering keluar kelas Bu pada saat jam KBM demi untuk menghampiri ke-4 teman lainnya. Itu Bu yang membuat saya sangat pusing untuk menjadi walas ya Bu ya. Ya, baik. Tadi kan Bu Atin bilang bahwa ada satu siswi yang terpisah gitu dengan kelompoknya dari 4 teman lainnya. Nah, yang kebetulan 4 kelompok lainnya itu berada dalam satu kelas yang sama. Nah, ini apa Ibu itu sudah mengetahui atau mengidentifikasi gitu Bu dari awal bahwa ada circle atau kelompok pertemanan mereka itu dari kelas 7? Iya, baik Bu. Sebenarnya saya sudah mengetahuinya ya Bu ya. Saya sudah mengetahui dari cerita rekan sejawat bahwa ada kelompok pertemanan mereka ini yang sedari kelas 7 mereka itu sangat erat Bu. Jadi kelima anggota tersebut sangat erat waktu kelas 7-nya. Karena kan pada waktu itu juga saya tidak mengajar di kelas 7 ya Bu ya. Jadi saya hanya mengetahui dari cerita rekan sejawat. Nah, ternyata si anak ini yang terpisah ini dia merasa sangat ketergantungan sekali Bu kepada 4 teman lainnya. Seperti itu Bu. Oh, baik. Kalau menurut Bu Atin, kalau dari skala 1 sampai 10 nih, mereka itu menunjukkan pertemanan yang sehat tidak? Maksudnya masuk skala berapa nih pertemanan mereka itu? Iya, kalau saya beri rating ya Bu ya, kira-kira pertemanan mereka itu masuk skala 6 Bu. Artinya cukup sebenarnya mereka itu cukup sehat ya, di mana ketika mereka saling memberikan. Cuma di sisi lain mereka juga menjadi tidak peduli dan mengabaikan teman satu kelasnya. Itu yang dirasa kurang sehatnya Bu. Oh, jadi dari apa kira-kira skala nilai tersebut gitu, kekuatan apa yang mungkin Ibu miliki untuk melakukan perubahan dalam konsep pertemanan mereka agar mereka menjadi lebih sehat dalam berteman? Gini ya Bu, mungkin salah satunya yaitu dengan melakukan pendekatan personal pada masing-masing diri mereka sendiri, mereka tersebut, agar apa ya, dapat berteman dengan sewajarnya saja gitu Bu.
Ya, betul Bu ya. Jadi dengan melakukan pendekatan personal, bisa memberikan pemahaman pada mereka tentang bagaimana sih pertemanan yang sehat. Iya, betul Bu. Selain itu juga saya akan melakukan pola kelas dari keempat anak tersebut ya Bu ya. Kebetulan empat anak tersebut pada satu kelas yang sama. Jadi otomatis wali kelasnya kan sama ya Bu ya. Jadi saya melakukan kolaborasi agar sama-sama melakukan pendekatan pada siswa tersebut. Selain pada anak-anak tersebut. Ya, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, apa nih rencana Ibu ke depannya? Oke, baik Bu. Untuk saat ini, monitoring adalah cara yang relevan bagi saya untuk mengetahui perkembangan pertemanan mereka. Ya, rencana itu, yang Bu. bagus, Bu. Lalu, kira-kira apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Oke, tentu saja ada ya Bu ya. Jika dirasa kelompok pertemanan mereka ini semakin saya tentunya akan melakukan berkoordinasi dengan semua warga sekolah, termasuk ibu kepala sekolah, para waksek dan para orang tua juga ya. Di mana di sini saya mengusulkan agar kelima anak tersebut dibagi pada kelas yang berbeda untuk ke jenjang berikutnya, untuk ke tingkat berikutnya. Seperti itu, Bu. Oh, berarti nanti ada beberapa pihak yang dilibatkan ya, Bu ya? Nah, bagaimana nih cara Bu Atin melibatkan mereka, pihak-pihak tadi, untuk masalah ini? Ya, betul sekali Bu. Tentunya di sini saya tidak sendirian ya Bu ya menangani hal permasalahan anak tersebut. Tentunya di sini saya melibatkan banyak pihak di mana dengan cara mengusulkan pada forum rapat waktu kenaikan kelas di depan ibu kepala sekolah, kemudian para wakil kepala sekolah beserta rekan guru lainnya. Karena saya menginginkan kelima anak tersebut itu dipisah kelasnya, biar mereka satu sama lain dapat meminimalisir tingkat perkumpulan mereka gitu tuh Bu. Jadi dengan adanya pemisahan kelas dari kelima anak tersebut sedikit untuk peluang untuk bertemunya, untuk bergerombolnya gitu Bu kalau di sekolah. Iya, Seperti itu Bu. iya. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan merealisasikan rencana tersebut? Insya Allah secepatnya ya Bu, mulai beberapa hari ke depan saya akan terapkan langkah-langkah tersebut supaya kelompok pertemanan mereka ini berubah menjadi ke arah yang lebih sehat lagi, yang menghadirkan hal-hal yang positif lagi ya Bu. Baik Bu, langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat tepat sekali, ya sudah bagus juga. Alhamdulillah sekali Bu, sekarang saya sangat merasa lega bisa berkomunikasi dengan Bu Dinta untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan saya tersebut ya Bu. Tentunya sebelum curhat dengan Bu Dinta, saya ini jujur Bu sangat pusing mengatasi masalah pertemanan anak sekarang ya, seusia anak SMP gitu Bu. Ya, syukur Bu kalau Ibu merasa lega. Lalu, dari apa yang Ibu sudah lakukan dan rencanakan, komitmen apa yang akan Ibu pertahankan dan jalankan dalam rencana tersebut? Oke, tentunya banyak komitmen ya Bu ya yang ingin saya jalankan terhadap pemecahan masalah tersebut. Yang pertama salah satunya saya akan menghadirkan suasana yang penuh keakraban ketika belajar di dalam satu kelas. Jadi diem-dieman, kemudian tidak ada kontak sekalipun. Jadi saya akan menciptakan
bagaimana sebisa saya menciptakan keakraban Bu, dengan menerapkan pembelajaran yang berkelompok juga, seperti itu Bu. Nah, jadi dukungan apa nih, dukungan yang seperti apa yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Oke, tentunya dukungan dari yang akan saya lakukan itu tentunya dari setiap guru mapel ya Bu ya, semua guru mapel yang mengajar di kelas saya meminta dukungannya agar saling bertukar informasi dan memantau anak tersebut apakah masih diem-dieman atau sudah mulai merasa berbaur dengan teman sekelasnya, seperti itu Bu. Wah, itu ide yang bagus tuh Bu. Ya, semoga dapat terselesaikan dan Ibu bisa bekerja kembali dengan hati dan suasana yang tenang. Amin. Terima kasih banyak ya Bu Dinta atas waktunya. Ibu sangat pengertian sekali telah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega Bu. Semoga kita menanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan untuk siswa-siswa kita ya Bu. Amin, sama-sama Bu. Terima kasih juga. Terima kasih Bu Dinta. Terima kasih. Sudah Pak Jun. Oke, udah luar biasa. Berikutnya saya akan melakukan refleksi hasil dari observasi percakapan dari kucing dari Ibu Dinta dan Ibu Atin ya, yang dimana tadi Ibu Atin sebagai kucingnya. Dari kucing yang tadi sudah dilaksanakan, yang sudah berjalan baik selama percakapan kucing tadi, saya merasa Kuci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang Ibu Atin dan Ibu Dinta sampaikan ya. Kemudian yang perlu ditingkatkan untuk kita sebagai pendidik pastinya selalu menemukan permasalahan-permasalahan baru ya, di mana ketika muncul permasalahan sebaiknya kita saling sharing, apalagi dalam materi pembelajaran kali ini ada kucing, kita saling memberikan kucing terhadap rekan sejawat, artinya dengan dilaksanakannya kucing ini mudah-mudahan memberikan kita inspirasi dan solusi atas permasalahan yang terjadi ya. Kemudian berikutnya apa yang dilakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh ya Christian. Sebelum melakukan kucing, tadi dalam percakapannya sudah tadi, kemudian dari coachnya juga memberikan dukungan juga berupa saran-sarannya ya. Kemudian yang terakhir dari hasil kucing tadi dilakukan oleh Bu Dinta dan Bu Atin, saya akan mencoba untuk pribadi saya sendiri akan meningkatkan kemampuan saya juga untuk mengajukan pertanyaan yang lebih tajam dan mendorong Kuci untuk berpikir lebih kritis. Artinya jawaban-jawaban Kuci itu tergantung kita sebagai coach yang memberikan pertanyaan yang lebih berbobot atau tajam tadi, sehingga mendorong Kuci menghasilkan pemikiran yang lebih kritis lagi. Yang terakhir untuk Ibu Atin, apa yang sudah dirasakan pada saat kucing tadi? Mangga buat itu. Oke, baik Pak Jun, perasaan saya setelah melakukan kucing dengan Bu Dinta, saya merasa sangat lega sekali ya Pak ya, bisa terbuka, bisa curhat ya Bu Dinta ya, tentang permasalahan yang selama ini saya anggap cukup memutar kepala saya ya. Bu, sebentar ya Bu, boleh ini, coaching bukan kucing, coaching dan coaching. Iya, kucing iya. tuh kayak dengernya nggak enak, maaf. Coaching, iya siap Ibu Rian, terima kasih. Mangga dilanjut. Seperti itu ya Pak Jun ya. Alhamdulillah senang sekali bisa bertukar dengan Bu Dinta mengenai permasalahan yang saya alami selama menjadi wali kelas. Terima kasih.